Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Hermawan dan teman saya Rabian. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang proyek aplikasi yang telah kami buat dengan judul aplikasi reservasi klinik. Untuk yang pertama yaitu mengenai desain kelas diagram. Di sini terdapat kelas main, kelas klinik, pasien, reservasi, dokter, dan jadwal. Untuk yang pertama yaitu kelas klinik memiliki hubungan dependensi dengan kelas pasien dan dokter, sehingga memungkinkan adanya relasi antara objek-objek tersebut dan kemampuan untuk mengakses informasi terkait dengan objek-objek tersebut. Untuk selanjutnya yaitu atribut pasien pada kelas reservasi menunjukkan hubungan aplikasi, yang berarti kelas reservasi memiliki hubungan dengan kelas pasien. Artinya, setiap objek reservasi memiliki referensi ke objek pasien yang terkait. Yang ketiga, hubungan antara dokter dan reservasi adalah agregasi. Kelas dokter memiliki atribut jadwal yang merupakan koleksi objek jadwal. Ini menunjukkan hubungan agregasi antara dokter dan jadwal, di mana objek dokter berisi objek-objek jadwal. Dokter bertanggung jawab untuk mengatur jadwalnya dengan menyimpan dan mengakses objek-objek jadwal terkait. Yang keempat, kelas dokter memiliki atribut jadwal yang merupakan koleksi objek jadwal. Ini menunjukkan hubungan komposisi antara dokter dan jadwal, di mana objek dokter memiliki ketergantungan pada objek-objek jadwal. Setiap objek dokter memiliki jadwal yang terkait dengan mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang implementasi konsep OOP pada kelas Java yang telah kami buat. Untuk yang pertama, yaitu kelas klinik. Kelas ini menerapkan enkapsulasi, di mana variabel nama klinik, daftar dokter, reservasi, dan daftar pasien memiliki aksesibilitas privat, sehingga hanya dapat diakses melalui metode getter dan setter yang telah disediakan. Ini membantu dalam menjaga data menjadi terstruktur dan melindungi data dari akses langsung atau perubahan yang tidak diinginkan. Selanjutnya, pada kelas ini terdapat konstruktor klinik dengan parameter string nama klinik, yang digunakan untuk inisialisasi objek klinik dengan memberikan nama klinik. Konstruktor ini juga menginisialisasi area list daftar dokter, daftar reservasi, dan daftar pasien sebagai wadah untuk menyimpan dokter, reservasi, dan pasien yang terkait dengan klinik. Untuk metodenya terdapat metode get nama klinik untuk mengembalikan nama klinik, get daftar dokter untuk mengembalikan daftar dokter, dan metode tambah dokter untuk menambah dokter. Selanjutnya metode lihat dokter. Metode ini digunakan untuk lihat daftar dokter yang telah ditambahkan tadi. Selanjutnya metode lihat jadwal dokter, yaitu digunakan untuk jadwal dokter, dan metode reservasi. Di sini metode reservasi digunakan untuk menyimpan data pasien, dokter, tanggal, dan waktu. Selanjutnya di sini juga ada pemformatan untuk tanggal maupun waktu yang dimasukkan. Selanjutnya untuk metode batalkan reservasi, di sini yaitu metode yang digunakan untuk membatalkan atau menghapus reservasi dari daftar reservasi. Selanjutnya untuk metode history reservasi, metode ini untuk melihat reservasi yang telah dibuat oleh user. Selanjutnya yaitu implementasi OOP pada pasien, yaitu terdapat variabel nama, umur, jenis kelamin, alamat, dan keluhan yang memiliki aksesibilitas privat, sehingga hanya dapat diakses melalui metode getter dan setter. Selanjutnya terdapat konstruktor pasien yang memiliki parameter string nama pasien, string umur pasien, string jenis kelamin pasien, string alamat pasien, dan string keluhan pasien. Konstruktor ini mengatur nilai awal untuk variabel-variabel tersebut. Selanjutnya untuk kelas reservasi, pada kelas reservasi juga terdapat variabel ID reservasi, counter, dokter, tanggal, waktu, dan pasien yang memiliki aksesibilitas privat, sehingga wajib menggunakan metode getter dan setter untuk mengubah nilai-nilai variabel tersebut. Untuk variabel privat static int counter sama dengan 0, ini adalah generator ID reservasi. Kelas ini memiliki konstruktor reservasi dengan parameter objek pasien yang digunakan untuk menginisialisasi objek reservasi. Konstruktor ini menerima objek pasien sebagai argumen dan menghasilkan ID unik untuk setiap reservasi dengan menginkremen variabel counter. Jadi ini plus counter yaitu menambah atau menginkremen setiap ID setiap reservasi yang dibuat oleh pengguna atau user. Selanjutnya pada kelas dokter, implementasi OOP pada kelas dokter antara lain terdapat inisialisasi variabel counter, ID dokter, nama dokter, spesialisasi, dan analis jadwal dengan aksesibilitas privat juga, sehingga harus menggunakan metode getter dan setter. Untuk konstruktornya, kelas ini memiliki konstruktor dokter. Konstruktor ini juga mengatur nilai awal variabel ID dokter dan juga menginisialisasi area list jadwal sebagai wadah untuk menyimpan jadwal-jadwal dokter.
Selanjutnya pada kelas jadwal, komplement OOP pada kelas ini adalah enkapsulasi, yaitu terdapat variabel hari dan waktu yang bertipe string dengan aksesibilitas privat, sehingga harus menggunakan metode getter dan setter seperti berikut ini. Dan yang terakhir pada kelas main. Pada kelas ini terdapat pembacaan objek klinik dokter 1, dokter 2, dan dokter 3. Setelah objek dokter tersebut berhasil dibuat, selanjutnya yaitu menambahkan dokter tersebut menggunakan metode klinik tambah dokter. Selanjutnya di sini juga terdapat scanner untuk membaca input dari user dan juga perulangan menu untuk memilih menu berdasarkan angka yang dimasukkan user. Jika user memasukkan angka 1, maka program akan memanggil metode lihat dokter. Jika user memasukkan angka 2, maka program akan memanggil metode lihat jadwal dokter. Selanjutnya jika user memasukkan angka 3, maka program akan membaca atau mencari ID dokter. Jika dokter terpilih, maka program langsung menampilkan pesan masukkan nomor pasien, masukkan jenis kelamin, dan lain-lain. Jika ID dokter tidak ditemukan, maka program akan menampilkan pesan dokter dengan ID tersebut tidak ditemukan, dan pasien harus mencari ID dokter sesuai pada daftar dokter tadi. Jika user memasukkan angka 4, maka program akan menampilkan pesan ID reservasi yang ingin dibatalkan dan membaca input dari user lalu mencarinya sesuai dengan ID reservasi yang sudah dipesan. Jika ID reservasi tersebut sesuai, maka program akan membatalkan atau menghapus reservasi tersebut dan menampilkan pesan reservasi berhasil dibatalkan. Jika ID tidak ditemukan, maka program akan menampilkan pesan sebaliknya. Selanjutnya, jika user menyebutkan angka 5, di sini program akan memanggil metode histori reservasi dan mengambil data histori reservasi yang telah dibuat user tadi. Selanjutnya, jika user menyebutkan angka 6, maka perulangan akan bernilai false dan otomatis akan keluar dari aplikasi. Selanjutnya, untuk penanganan error, jika user memasukkan angka selain 1 sampai 6, maka akan menampilkan error seperti ini. Silakan coba lagi. Dan untuk penanganan error yang selanjutnya yaitu kami menggunakan input mismatch exception. Di sini jika user memasukkan input selain angka bisa berupa huruf maupun simbol, maka akan menampilkan pesan input Anda tidak valid dan otomatis akan memulai ulang program dari awal. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nur Abian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan meneruskan untuk proyek kami, yaitu mengenai reservasi klinik berbasis bahasa Java ya. Dan di sini sudah terdapat menu utama, yaitu nomor 1 ada lihat dokter, nomor 2 lihat jadwal, nomor 3 ada reservasi, nomor 4 ada batalkan reservasi, dan nomor 5 histori reservasi, dan nomor 6 itu untuk pilihan keluar ya atau tidak jadi untuk menginput. Oke, langsung saja kita contohkan. Untuk yang nomor 1 yaitu lihat dokter, kita klik 1. Oke, di sini langsung muncul untuk daftar dokter di klinik Sumber Waras, yaitu dokter Rudi, dokter umum. Nomor 2 dokter Anton untuk dokter gigi. Nomor 3 untuk dokter Santos untuk dokter kulit. Ya, ini seperti ini tampilannya untuk lihat dokter ya. Jadi langsung saja kita ke lihat jadwal dokter. Untuk menu pilihan nomor 2 kita klik. Oke. Nah, ini adalah contoh untuk jadwal dokter ya yang ada di pilihan-pilihan tadi. Yang tadi ini dokter Rudi hari Senin sampai Jumat, waktunya jam 8 sampai jam 2. Ya, seterusnya begitu ya, sama saja. Ini dokter Anton, bedanya di sini jam 10 sampai jam 3, dan dokter Santos di sini jam 10 sampai jam 4. Seperti ini ya tampilan untuk jadwal dokternya. Nanti bisa kita input untuk di reservasi ini. Oke, langsung saja untuk kita lakukan reservasi ya. Klik saja nomor 3. Nah, di sini terdapat masukkan ID dokter. Jadi kita masukkan ID dokter yang ada di sini tadi ya, 1, 2, 3. Ya, langsung saja kita masukkan. Contoh untuk 1 dokter umum. Nah, di sini sudah ada jadwalnya, yaitu jam 8 sampai jam 2. Oke.
Dan di sini kita masukkan nama pasiennya seperti contoh. Yans, oke. Nah, di sini ada umur pasien. Kita klik 45. Masukkan jenis kelamin pasien. Di sini ada alamat pasien. Kita masukkan saja seperti ini. Oke, sudah masuk mojok jejer. Keluhan pasien, penyakit yang dikeluhkan yaitu mungkin seperti penyakit-penyakit yang umum. Nah, kita contohkan seperti ini saja. Oke. Dan ini tanggal reservasi, ada hari, bulan, dan tahun. Oke. Kita coba terlebih dahulu ya. Kalau kita klik asal gitu, bagaimana hasilnya nanti. Oke. Berarti kita klik asal dulu 45. Nah, ini sudah ngasal ya. Ini hanya percobaan. Dan di sini ada waktu untuk waktu reservasinya ya. Jadi kita klik ini. Oh bukan, kita coba untuk klik asal dulu ya. Jadi seperti 23. Nah, gini, apakah berhasil? Nah, di sini ada keterangan ya. Kalau kita memasukkan salah itu ada keterangannya format tanggal dimasukkan salah. Silahkan coba lagi, oke. Jadi kita akan untuk mencoba kembali ya. Jadi kita klik lagi reservasi. Kita klik. Sekarang kita akan memasukkan untuk ini ya, pengisian yang benar ya, bagaimana hasilnya, dan bisa kita lihat di histori reservasi nanti ya. Kita klik ID dokter yang satu untuk dokter umum. Oke. Di sini waktunya hanya 08 sampai jam 2 ya. Masukkan nama pasien. Nah, begini. Umur begini, garis kelamin pasien. Oke, masukkan alamat pasien, masukkan keluhan pasien yaitu seperti tadi saja. Oke, dan di sini ada tanggal reservasi. Nah, di sini kita coba langsung untuk mengisi dengan benar ya. Jadi misal di sini tanggal 30, terus bulan 4 dan tahun 2023. Nah, untuk waktu reservasinya seperti di sini tadi ya, jam 8 sampai jam 2 saja. Berarti kita klik untuk jam 9.30. Nah, gini sudah. Nah, di sini sudah terlihat reservasi berhasil dibuat ya. Untuk mengeceknya gimana? Nah, di sini kita akan mengeceknya untuk di histori reservasi ini ya. Oke, langsung saja kita jalankan untuk histori reservasi. Nah, di sini ditemukan histori reservasinya yang kedua tadi ya, karena yang pertama tadi kita masukkan salah. Jadi ini otomatis langsung ke dua ya, histori reservasi yang bisa untuk dijalankan gitu. Untuk pembatalan reservasi kita bisa langsung untuk klik menu yang keempat ini ya. Jadi batalkan reservasi ini untuk membatalkan yang ada di atas ini ya. ID reservasi 2 ini yang sudah kita input tadi, yang benar tadi. Oke, langsung saja kita coba reservasi. Nah, yang untuk mau dibatalkan ini berbeda ya dengan ID reservasi yang dokter tadi ya. Jadi yang ini. Nah,
yang ID reservasi yang ini, bukan yang dokter di atas tadi ya. Jadi langsung kita klik 2 karena di sini 2 ya. Nah, ini. Oke, kita batalkan. Nah, di sini keterangannya sudah berhasil dibatalkan ya. Oke. Jadi langsung kita lihat lagi sekali lagi untuk historinya. Apakah ada? Nah, historinya sudah terhapus ya. Jadi reservasi kita ya di sini ya. Untuk yang nomor ini tadi sudah terhapus ya di sini ya. Oke. Berarti programnya bekerja dengan baik dan tidak ada masalah untuk pemesanan reservasi ini. Ketika ini dihapus, otomatis yang histori reservasi juga sudah tidak ada ya, karena sudah berhasil dibatalkan ini. Oke, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini untuk tombol keluar ya. Jadi kita klik saja untuk membatalkan program ya. Nah, sini sudah membatalkan program. Oke, terima kasih.